Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wa usi nafsi wal madhkurin aidan bikathratil istikharati wal istisharah wat ta'anni والتثبت في جميع الأمور دخولا وخروجا والأخذ بالحزم والأحوط وإن كان القضاء والقدر لا ينجي منه الحذر فالأسباب لا ما تترك قال الله تعالى خذوا حذركم وفي الحديث اعجلها وتوكل. Aku wasiatkan kepada diriku dan orang-orang yang telah disebutkan, yaitu mereka anak-anak beliau, istri beliau, dan bahkan orang-orang yang cinta kepada beliau untuk memperbanyak bikasratil istikharah, memperbanyak istikharah, wal istisyarah dan bermusyawarah, wat ta'anni dan pelan-pelan, wat tathabbut dan kokoh, maksudnya merenungi, fi jamil umur, di seluruh perkara, dukhulan wa khurujan, baik masuk atau keluar. Sayyidina Ahmad al-Muhajir, beliau tidak melakukan sesuatu, pergikah atau menuju sesuatukah kecuali setelah istikharah, sehingga pilihannya adalah tepat. Istikharah itu adalah meminta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan lewat isyarah dari Allah, mimpi yang ia dapatkan setelah istikharah. Paling bagusnya istikharah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu salat 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah membaca qul huwallahu ahad, setelah salam membaca doa Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Tsumma yadhkuru hajatahu, kemudian disebutkan hajatnya dia. Dan memperbanyak istisyarah, bermusyawarah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma khaba man istakhar wala nadima man istasyar." Tidak menjadi sia-sia orang yang beristikharah dan tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Istikharah menggantungkan segala sesuatu dengan pilihan Allah. Musyawarah berfikir, mengajak orang yang mungkin lebih akalnya daripada dia untuk membuat pilihan. Jadi di sini ada hati dan akal. Ada hati dan akal. Jika hati dan akal ini jadi satu, maka itu akan menjadi tepat nantinya sasarannya. Hati
dengan istikharah, akal jangan maunya sendiri, jangan teka, dengan musyawarah. Nabi aja diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, wasyawirhum fil amr wa amruhu syura bainahum, kata Allah. Watta'anni wattatsabbut, pelan-pelan, jangan kesusu-kesusu, pelan-pelan, nanti akhirnya keliru pilihan, nyesel nantinya. At-ta'anni minar rahman wal ajalah minasy syaitan. Pelan-pelan itu adalah dari anugerah Rahman Allah. Wal ajalah minasy syaitan. Kesusu, keburu-buru itu dari syaitan, kecuali untuk fi'lul khair. Kecuali untuk berbuat kebajikan. Khairul bir ajiluh, sebaik-baik kebaikan itu adalah yang segera dilakukan, tidak ditunda-tunda. Kenapa? Menunda-nunda untuk berbuat baik, menunda-nunda untuk bertobat, menunda-nunda untuk sholat, menunda-nunda untuk sedekah, itu bagian daripada taswif. Taswif tadi itu adalah bagian daripada tulul amal, dan tulul amal itu adalah bagian daripada asyaqa. Asyaqa yaitu tanda celaka manusia nanti ada di akhirat. Artinya orang yang demikian gagal nanti ada di akhirat. Karena itu ada perbedaan antara at-ta'anni dan at-taswif. Kalau taswif itu menunda-nunda untuk beramal baik, tapi ta'anni itu dianjurkan untuk menentukan sikap. Pelan-pelan, pikir dulu. Tapi kalau sudah mantap, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lah kalau sudah mantap, bismillah, tawakkal 'ala Allah. Baik. Ini fi jamil umur. Contoh, seseorang mau bertempat tinggal, mau bertempat tinggal di satu rumah misalnya, mau pindah rumah, milih tempat. Di sini jangan asal-asalan, musyawarah, lingkungan bagus enggak, tetangga baik enggak, kalau ente punya anak gimana nanti, jangan di situ banyak truk, nanti anaknya ente kelindas truk loh. Kemudian polusi banyak enggak? Jangan nanti kalau sudah pindah ada di situ ternyata inti merasa terganggu nantinya. Tetangga kamu kira-kira bagus enggak? Aljar, gabladar, tetangga dan lingkungan harus dipikir sebelum rumahnya. Rumahnya bagus tapi lingkungannya jelek, percuma. Kemudian bagus semuanya, istikharah. Mau kawin misalnya, pilih keluarganya bagaimana, pendidikan anaknya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Kalau misalnya kamu punya anak dari dia, kemudian Allah takdir kamu mati, anak kamu kecil-kecil, ibunya kira-kira pas enggak untuk didik anaknya? Jangan asal-asalan kelihatan wajahnya cantik, kemudian punya anak mati, ternyata aliran ibunya dan keluarganya enggak sama dengan kamu. Berubah nanti turunan kamu dan kamu as-sabab fi dzalik. Kamu menjadi sebab untuk itu semuanya. Setelah kamu lihat bagus, akhlaknya baik, keluarganya baik, itu dan ini istikharah. Musyawarah istikharah, musyawarah istikharah setiap saatnya, maka di situ manusia akan nantinya mendapatkan pilihan yang terbaik. Dukhulan wa khurujan, bukan hanya sekedar dukhulan, masuk pindah ke daerah, meninggalkan daerah itu juga, karena belum tentu
kamu itu pegel sama sesuatu, kemudian itu tidak manfaat. Mungkin itu manfaat. Mungkin itu manfaat. Jangan, khalas anak nggak mampu, anak cerai aja istri anak. Istikharah dulu, musyawarah dulu. Barangkali dia di pihak yang benar. Barangkali istri itu akan bermanfaat. Sehingga benar-benar pilihan kamu adalah pilihan yang tepat. Jangan ada penyesalan setelah terjadi hal itu. Baik. Wal akhdhi bil hazmi wal ahwat. Dan juga tentukan pilihan kamu mengambil yang betul-betul ihtiyat. Dengan kehati-hatian. Yang tidak ada risiko. Jangan spekulasi. Kalau urusan dunia, ambil yang paling hati-hati. Suratnya, kemudian transaksinya, materai itu kalau perlu ada 7. Kenapa? Ihtiyat ini, al-akhd bil hazmi wal ihtiyat ini. Urusan agama juga demikian, ambil yang ihtiyat. Jangan berisiko antara halal dan haram, yang pasti halalnya. Karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma mushtabahat la ya'lamuha katsirun minan nas. Halal jelas, haram jelas. Ambil yang jelas. Di antara yang jelas-jelas ini ada yang enggak jelas. Yang nggak jelas ini hati-hati, banyak orang nggak tahu, dianggap nggak apa-apa. Yang nggak jelas ini harus dihindari, yang mustabahat ini. Karena itu, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang mengambil keputusan dengan yang syubhat, itu berarti telah melakukan yang haram. Kenapa? Berani berisiko ini orang. Dia tidak memikir keselamatannya, tapi dia berpikir keuntungan saja. Yang paling penting itu bukan untungnya dulu, selamatnya dulu. Untung tapi merumur berrokok, buat apa? Tanggung jawabnya besar nanti dari kiamat, buat apa? Hati-hati. Sekarang gambarannya begini, ada putih, ada hitam. Ada abu-abu. Kira-kira abu-abu ini lebih dikatakan putih atau hitam? Ya, yang jelas abu-abu bukan putih. Yang jelas abu-abu itu bukan putih. Lah ini lebih condong kepada hitam kalau abu-abu itu. Antara halal yang jelas, haram yang jelas, ada abu-abu, syubhat. Ini lebih dekat kepada haram. Nih, gambaran yang lainnya. Ada tulisan, awas. Listrik tegangan tinggi, gambar tengkorak lagi. Dalam jarak tertentu dikasih batas. Dalam jarak tertentu dikasih batas. Orang yang wara, yang ambil al-akhd bil ihtiyat ini, dia nggak akan melebihi batas itu. Dia mungkin akan lebih menjauh lagi. Kenapa? Bahaya itu. Tapi kalau melangkahi batas tertentu, walaupun itu tidak nyetrum, tidak kena sengatan listrik, tapi dia sudah berbahaya. Ntar lagi mendekat, kena dah. Kena nanti. Karena itu dalam urusan agama, jangan spekulasi. Ambil yang pasti halal. Baik. Wa in kana al-qada'u wal qadar, kita harus berhati-hati tadi itu. Walaupun ketentuan Allah dan takdir Allah, la yunji minhul hadar, tidak bisa menyelamatkan dari takdir Allah kehati-hatian. Kehati-hatian ini bukan berarti pasti selamat.
Kenapa? Selamatan itu sudah ditentukan sama Allah. Biasanya sih kecelakaan itu kalau orang tadi itu nengah di jalan raya, ketabrak truk, bis. Kalau dalam rumah, insya Allah selamat. Udah dimasuk rumah, udah dikunci, tidurnya udah dalam kamar. Subhanallah, truknya blong remnya, dor melbu, ya mati. Hah? La yunjil hadar anil gedar. Tidak ada kehati-hatian itu akan menghindarkan kamu daripada takdir Allah. Cuma fal asbabu matutrok. Sabab itu bukan berarti ditinggalkan. Orang tugasnya adalah mencari sebab keselamatan. Dengan cara hati-hati. Sabab untuk selamat, karena itu istikharah, musyawarah, ihtiyat, itu sabab untuk salamah. Hah? Tapi itu semuanya tidak bisa menentukan selamat. Kenapa? Kadang-kadang manusia itu amalnya amal ahlul jannah. Mulai balik sampai tuwek amal ahlul jannah. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira'un. Sampai digambarkan saking banyaknya ibadahnya, antara dia dengan surga cuma satu langkah, cuma satu jengkal. Karena sudah ditakdir oleh Allah dia ahlun nar, masuk neraka, fayasbigu alaihil kitab, ternyata udah mendahului tentuan Allah bahwa dia masuk neraka, fayamalu bi amalihin nar. Di akhir umurnya dia tadi itu beramal amal ahli nar. Mati su'ul khatimah, tidak bawa iman, fayadkhulaha, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang menentukan. Cuma tugasnya kita adalah berusaha mencari sabab untuk selamat. Di antaranya ini sabab. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah berfirman, "Khudhu hidrakum." Ambillah kehati-hatian kamu, waspadalah kalau bahasa sekarang. Waspadalah, khudhu hidrakum. Karena itu dalam dalam sholatul khauf dianjurkan sak pedang-pedangnya, sak senjatanya dibawa sholat. Jangan nanti karena sholat diserang mendadak, bingung guys dolek senjata. Khudhu hidrakum. Dalam hadis i'gilha wa tawakkal 'ala Allah. Ada satu sahabat masuk masjid. Kemudian Nabi SAW setelah sholat tanya, mana kendaraan kamu? Ada di luar ya Rasul. Ada yang jaga, udah diikat, tawakal. Kata Nabi, i'gilha, ikat wa tawakkal 'ala Allah. Baru tawakal kepada Allah. Sebabnya jangan ditinggal untuk supaya enggak hilang. Setelah itu tawakal 'ala Allah. Nah, karena itu dalam Islam diajarkan untuk taghtiyatul ina, nutup wadah. Kenapa? Untuk supaya menghindari sesuatu yang berbahaya masuk dalam air tadi itu atau dalam minuman itu, akhirnya kamu minum beracun, bahaya. Kalaupun tidak ada satu batang kayu atau satu lidi ditaruh sambil maca bismillah, bismillah hadza ghitauka gitu. Bismillah, ini penutup bagi kamu. Ini semuanya kan tidak masuk akal, satu lidi. Itulah kita diajarkan untuk tidak meninggalkan sabab. Untuk tidak meninggalkan sabab. Wa sunnah fil awani taghtiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah, kata Ibn Ruslan. Nah, demikian juga ngunci pintu.
Ngunci pintu, apalagi malam hari, pintu dikunci. Tawakkal 'ala Allah, ghalak. Tawakkal 'ala Allah, bodoh kayak gitu tuh. Anak juga begitu, diperhatikan, ditonton anak. Tawakkal Allah, ya hilang. Yang dikunci aja dibongkar, apalagi yang tidak dikunci. Nah, karena itu tidak benar kalau orang meninggalkan sabab kemudian sok dia tadi menjadi orang tawakal kepada Allah. As-sabab matutrok, sabab tidak boleh ditinggalkan, tapi tetap jangan kamu tadi itu menjadikan sabab pedoman itu adalah pasti selamat. Tapi tugasnya kita adalah talabus sabab, talabul asbab lissalamah. Baik. Qala syair, "Alal mar'i an yas'a lima fihi naf'uh wa laysa 'alaihi an yusa'idahu ad-dahru." Alal mar'i, tugas bagi seseorang, harus bagi seseorang an yas'a lima fi naf'uh. Dia harus berusaha untuk mencari yang ada manfaat bagi di dalamnya. Lima fi ma naf'uh. Walaysa alaih, dan tidak ada tugas bagi seseorang an yusa'idahud dahru, untuk apa ya? Yusa'idahud dahru ini menjadikan zaman tadi itu membantu dia atau meyakini bahwa zaman tadi itu adalah satu hal yang pasti bagi dia. Nggak ada. Artinya bagi seseorang tadi itu tugasnya adalah untuk dia mencari kemanfaatan dalam hidupnya. Ucapannya yang lima fihi naf'uh, perbuatannya lima fihi naf'uh, akhlaknya yang lima fihi naf'uh, semuanya lima fihi naf'uh. Tapi tidak ada sesuatu tadi itu hal yang memastikan bagi dia. Atau walaysa ayusaidahu dahru, tidak ada zaman itu yang pasti terjadi pada seseorang. Keuntungan pasti akan terjadi, enggak ada. Karena itu orang jangan menyalahkan zaman atau waktu. Ya, salahnya kamu. Tanggalnya tidak tepat misalnya. Salahnya kamu, waktunya kurang tepat. Salahnya waktu enggak ada, salahnya kamu. Salahnya kamu. Jangan kamu menyalahkan zaman. Tapi kamu tadi itu adalah salah menaruh posisi pada zaman tadi itu. Gampangannya begini. Kamu bawa duit jam 2 malam, terang-terangan lagi, dirampok. Dirampok. Wah, gara-gara malam ini saya akhirnya dirampok. Ya bukan, gara-garanya kamu bawa duit di tengah malam. Karena itu pikirkan segala sesuatu, jangan sampai kamu itu salah posisi, salah bertindak, salah bersikap, akhirnya kamu merugi nantinya. Akhirnya kamu merugi nantinya. Baik. Walau kana al-amru kadzalik, kalau memang ada urusan itu seperti begitu, artinya enggak perlu sabab, tawakal aja semuanya. Lama kanatil wasaya wan nasaih mahbubah wa matlubah wa mandubah, berarti wasiat nasihat tidak dianjurkan, tidak baik, enggak perlu disunahkan. Kenapa? Wasiat ini sabab kan, kita wasiatkan sama anak, ini sabab supaya anak tadi jadi anak yang soleh. Kita didik anak, itu adalah sabab supaya anak tadi itu menjadi anak yang sukses. Kita nasihati orang-orang,
Itu sebab supaya mereka jadi orang yang sadar. Nah kalau tawakal, udah tawakal, nggak perlu dong, nggak perlu nasihat, nggak perlu wasiat. Kenapa? So, kalau sudah ditakdir oleh Allah ya jadi baik semuanya orang. Loh. Usahanya seseorang tadi itu harus ada. Yas'afihi naf'uh. Jangan nanti sudahlah, ini di kota Mekah semuanya akan jadi baik. Tidak bisa begitu. Ini kan bulan Ramadan, pasti baik semuanya. Tidak bisa begitu. Jangan kamu tadi itu hanya mengandalkan waktu atau tempat. Kehati-hatian itu penting. Ini gambarannya. Abu Jahal juga tinggalnya di mana? Di Mekah, tapi kafir sama Nabi. Di Mekah, tapi kafir kepada Nabi. Nggak bisa ditentukan orang itu kalau di Mekah pasti bagus. Kalau sudah ada di pondok jauh daripada setan, siapa bilang? Nabi Adam itu di surga, dibujuk sampai makan yang buah yang dilarang, makan pohon yang dilarang oleh Allah, sampai diusir dari surga. Tidak ada jaminan itu semuanya. Karena itu harus ihtiyat, harus hati-hati, khudu hidrakum. Alal mar'i ayas'af lima fihi naf'u. Jangan mengandalkan tempat, jangan mengandalkan waktu, tapi setiap saatnya harus berhati-hati. Di masjid berarti jauh daripada syaitan. Dari mana tahu? Tidak ada yang bisa menjamin kamu tadi itu selamat. Tapi kamu harus mencari sabab untuk selamat. Kenapa? Wasaya nasaih. Ini semuanya min gobilil asbab fid da'wah ilallah wa ila sa'adah wa ila salamah minasyurur fid dunya wal akhirah. Bagian daripada dakwah ilallah dan sabab selamat daripada kejelekan dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam.